rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah ya Bunda semuanya, pada pagi hari menjelang siang ini kita kembali dipertemukan di Zoom meeting untuk sama-sama belajar. Alhamdulillah, semoga pada pagi hari ini ayah ibu semuanya, teman-teman semuanya dimudahkan, dilancarkan, diberikan pemahaman yang baik untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan saya doakan semoga hari ini puasa kita semuanya lancar, diterima amal ibadah kita semuanya, dan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai ilmu kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semuanya, pada pagi hari ini seperti biasa saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah guru kita semua, pembimbing kita di lapangan. Dan pada pagi hari ini beliau itu merupakan top leader, top KMB di top leader dan top reward di KMB TCA, dan merupakan pencetak peraih reward terbesar di KMB TCA. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini tuh ilmu kita ini adalah all teams ya, atau all team Nyoman Aris. Jadi teman-teman, sebelum kita hadirkan beliau, siapkan dirinya, siapkan catatannya semuanya, dan yang masih tidak ada kendala ataupun tidak ada yang urgent, bisa dibuka kameranya ya, biar lebih maksimal dalam mendapatkan ilmunya nanti. Oke, baik teman-teman semuanya, pada pagi hari ini itu kita akan membahas ilmu tentang tantangan ya. Karena kita sekarang ini berada di kendaraan bisnis yang dalam perjalanannya tentunya tidak sangat mudah. Pasti akan mendapatkan tantangan-tantangan yang mungkin di luar kendali kita, yang akhirnya respon kita seperti apa, mau berhenti atau masih bertahan. Terus apa sih yang akan kita lakukan untuk masih tetap bertahan di Armina Daily ini? Yaitu insya Allah seperti biasa teman-teman, siapkan catatannya. Kita akan hadirkan beliau yang sangat luar biasa, Bapak Nyoman Aris dari Kota Santri Jombang. Guys, ini adalah kisahku. Semoga tidak membosankan ya. Oke, siapkan kopi, kencangkan sabuk pengaman, lanjut. Yang pertama, ini adalah fotoku yang pertama guys. Aku adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Ya, kalau dilihat dari fotonya, ada masa depan suram. Ini adalah hobiku, yang mana sehari-hari aku adalah seorang gitaris. Dan akhirnya aku bekerja dengan sekian hobiku, dan bekal ini alhamdulillah aku menjadi seorang guru. Ya, bukan cita-citaku sih, ini adalah keinginan orang tua. Dan sempat juga pernah aku ditawarin nih, dalam mungkin seperti orang-orang kebanyakan, ditawari sebuah bisnis, belum dilihat tapi langsung ditolak. Ya biasa, seperti penyakit orang umum biasanya kebanyakan. Apa itu? SMS. Sudah miskin, sombong lagi. Oke, kita lanjut ya. Ya, akhirnya aku jalanin hidup seperti guru-guru kebanyakan. Berangkat pagi, pulang sore, kadang malam kalau ada lembur. Ya, semua fine-fine aja, sampai akhirnya aku dipertemukan seorang jodoh. Dan alhamdulillah kita menikah. Alhamdulillah gak pakai lama. Allah berikan 2 momongan yang luar biasa, cantik dan ganteng. Ya kayak bapak ibunya. Semoga gak ada yang ngomong kepedean ya. Sampai akhirnya anak aku ini sering sekali sakit guys. Dan dari situlah aku mulai sadar, ternyata hidup tidak bisa hanya cuman gini-gini aja. Dan di sini aku mulai sadar bahwa ternyata selama ini aku belum ngelakuin apa-apa untuk hidupku dan keluargaku. Jadi pengen nangis. Tolong dong siapin tisunya. Bercanda. Oke, kita lanjut. Dan di saat ekonomi kita lagi buruk, kalau orang Jawa bilang sudah sangat ndelosor banget, justru Allah pertemukan dengan bisnis yang dulu pernah saya tolak, dan mungkin hampir 90% masyarakat sepelekan ini bisnis, dan mungkin banyak mereka juga menolak. Bisnis apa itu? Ya, pasti teman-teman sudah bisa jawab. Yes, networking. Dengan sedikit keraguan,
karena tidak ada pilihan, ya sudah, aku jalani bisnis ini. Cuman aku jalanin bener-bener dengan serius dan aku komitmen. Memang di awal tidak mudah sih menjalankan ini. Kenapa? Karena saya belum punya ilmu, wawasan belum cukup, dan banyak mental block yang menganggap bahwa kayaknya saya nggak mungkin, saya nggak mampu. Tapi subhanallah, setelah aku dipertemukan dengan seorang mentor yang luar biasa dan orang-orang yang sudah terbentuk sukses, aku belajar di sana dan subhanallah, ini hasilnya. Di tahun pertama, alhamdulillah, aku bisa berangkatin ibu mertua, dan di tahun kedua, 2 kali aku bisa berangkat sendiri sama istri, sekaligus bisa berangkat menggandeng ibu bapak kandung, luar biasa subhanallah. Dan bukan hanya itu pula, di tahun 2017 bisa mendapatkan apresiasi sebesar 497,5 miliar, dan tahun 2018 bisa dapat kurang lebihnya sepertiga miliar. Bukan hanya itu, Allah juga berikan kesempatan kami bisa jalan-jalan keliling luar negeri. Subhanallah, aduh indah banget. Tak disangka ya ternyata ya, bisnis yang selama ini pernah saya tolak, bisnis yang dianggap remeh oleh masyarakat, bisnis yang mungkin hampir 90% masyarakat anggap sepele, ternyata ini bisa merubah hidup kami, keluarga besar kita, dan subhanallah, hari ini pun yang menjadi wasilah kita semuanya bisa sukses bersama. Masya Allah. Ini adalah kisah saya. Dan kalau menurutmu bagaimana? Apa masih negatif seperti saya dulu? Nggak apa-apa. Nikmatin hidup kamu sekarang. Dan next, ketunggu di garis kesuksesan. Salam miliarder. Sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Bapak Nyoman Susanto Expo. Selanjutnya, anaknya siap. 1, 2, 3. Baik, Ayah Bunda semuanya, Alhamdulillah ya, sangat menginspirasi sekali dari profil Pak Nyoman Aris tadi ya. Semoga teman-teman semuanya termotivasi untuk terus sama-sama fokus dalam menjalankan bisnis ini. Sehingga kita juga akan sampai di titik di mana guru kita semuanya sekarang ini berada. Baik teman-teman, mari sama-sama kita hadirkan beliau yang sangat luar biasa, Bapak Nyoman Aris dari Kota Santri Jombang. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kanaira, teman-teman semuanya. Sampai melonggong saya. Siap. Ya siap Pak Aris, nih teman-teman sudah siap semuanya Mm. untuk belajar pada pagi hari ini. Mm. Oke, baik, terima kasih Kak Naira. Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu semuanya, hari ini kita bisa bersilaturahmi ya di bulan penuh berkah, bulan Ramadan ya, di hari Ahad ya, hari Minggu. Semoga teman-teman semuanya yang hadir hari ini diberikan Allah senantiasa keberkahan, kesehatan, kekuatan, ya, dan melalui kendaraan bisnis Armina Daily ini semuanya bisa Allah angkat derajatnya dan Allah angkat ekonominya sehingga juga bisa menjadi bukti sukses di Armina Daily. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman semuanya, hari ini kita ngobrol santai ya sebenarnya ya. Cuman meskipun itu
Bapak Ibu semuanya, ada beberapa hal ya yang kita akan jadikan sebuah pelajaran, sebuah ilmu ya. Karena membangun sebuah bisnis itu ya teman-teman, seperti tema kita hari ini adalah eh, sukses, apa namanya, perjalanan sukses ya, perjalanan bisnis. Bagaimana Bapak Ibu semuanya bisa membangun sebuah bisnis sampai benar-benar mencapai puncak itu ya. Karena Bapak Ibu semuanya yang namanya ke puncak itu kira-kira berat atau enteng gitu ya. Kita naik ke puncak itu kira-kira berat atau enteng teman-teman ya. Pasti tentunya tidak akan mudah dong. Yang namanya menuju puncak. Kalau mau yang mudah ya menuju jurang gitu. Itu gampang soalnya tinggal gelundung gitu ya. Ya. Lah makanya hari ini Bapak Ibu semuanya ketika Anda memulai di usaha ya di usaha khususnya adalah di bisnis ini ya Bapak Ibu. Kok Anda merasa berat, kok Anda kadang merasa pengen down, pengen berhenti dan sebagainya. Ingatlah bahwa itu adalah jalan yang sudah benar ya. Berarti Anda sudah berjalan di jalan yang benar gitu. Kenapa? Ya memang sebuah perjalanan untuk menuju puncak itu memang agak berat. Kalau nggak berat pasti ada yang salah gitu. Ya. Nah, jadi hari ini teman-teman semuanya saya ingin kita ngobrol lebih dalam, lebih detail. Ya khususnya adalah tentang story of success ya. Jadi tentang perjalanan bagaimana Anda bisa membangun sebuah bisnis ini bertahan sampai bisa menjadi bukti sukses. Oke? Amin amin ya rabbal alamin ya. Nah, teman-teman semua eh perlu dipahami Bapak Ibu semua. Sebentar. Hmm, oke. Ya, perlu dipahami teman-teman bahwa membangun sebuah bisnis itu ya, itu kayak Bapak Ibu ini apalagi membangun dunia bisnis networking ya. Itu kayak Bapak Ibu semuanya ini menanam sebuah bibit gitu ya, pohon gitu bahasanya ya. Jadi membangun sebuah aset miliarder itu bukan kayak Bapak Ibu semuanya eh, masuk langsung yes kaya tanpa ada tantangan, ujian dan sebagainya ya. Karena pada dasarnya tantangan dan ujian itu adalah untuk membuat kita semakin kuat ya. Contoh, Bapak Ibu tahu nggak orang nge-gym ya, orang nge-gym itu kan fungsinya apa? Biar berotot ya, biar kuat, biar sehat itu. Nah, pertanyaannya adalah ketika orang itu pengen ototnya besar, kepengen orang itu kuat gitu. Kira-kira yang diangkat beban berat ataukah beban enteng atau kayak kapas gitu. Saya tak angkat kapas aja biar badan saya menjadi besar gitu. Mungkin kira-kira itu. Kan banyak orang tuh pengennya kan sukses itu kan tidak dilakukan dengan kerja keras itu kan. Pengennya sukses by ongkang-ongkang gitu. Tidur kemudian tahu-tahu yes saya sukses gitu. Kan banyak kan gitu. Dan itulah banyaklah kenapa Bapak Ibu semuanya orang di Indonesia banyak kena tipu. Sebenarnya saya katakan itu bukan kena tipu tapi kena giur ya, tergiur dengan iming-iming kaya tanpa kerja gitu. Ya, udah kamu nggak usah ini ya, ini gampang, kamu tinggal ini nggak perlu ini nggak perlu ini nggak perlu ini, udah ambil aja, gampang. Bapak Ibu semuanya di dunia ini sunnatullahnya untuk mendapatkan sebuah eh, hal yang besar itu tentu harus menggunakan kerja keras gitu. Kenapa? Kerja cerdas ya, cerdas dan keras, cerdas keras itu. Kenapa Bapak Ibu semuanya? Karena diberikan sebuah rezeki yang besar, sebenarnya itu bukan soal masalah nominalnya, tapi itu adalah sebuah amanah. Betul nggak? Seseorang yang mentalnya miskin, dia diberi sama Allah rezeki miliaran sekalipun, dia akan berubah menjadi miskin lagi. Ya, hanya tinggal nunggu waktu gitu. Ya, contoh kemarin itu ada kan eh, sebuah kampung, ya, namanya Kampung Miliarder yang mana mereka rata-rata adalah kena landasan tol sehingga ada satu satu orang itu bisa dapat 14 miliar, dapat 8 miliar, ya. Ada yang dapat 20 miliar gitu. Ternyata
hanya dalam waktu kurang apa namanya tidak ada 2 tahun ya Bapak Ibu semuanya sudah habis lagi uangnya gitu. Kenapa seperti itu Bapak Ibu semuanya? Halo, satu karena mental ya mental belum kebangun, kemudian apa namanya kecerdasan keuangan belum kebangun, ilmu juga belum paham. Nah hari ini Bapak Ibu semuanya melalui kendaraan networking syariah Harmina Daily ini Bapak Ibu ya Anda mulai hari ini adalah start. Ya, Anda start di usaha ini. Aus, ya. Anda start di usaha ini. Bisa kelihatan nggak ya teman-teman ya? Anda start di usaha ini. Untuk apa? Mungkin Anda melihat di Arna Daily itu ada potensi rezeki, ya. Ada potensi rezeki, namanya adalah apa Bapak Ibu semuanya? Reward 3 miliar, ya. Dan potensi pasif. Pasif income itu apa, teman-teman? Kita memiliki aset produktif, ya. Anda mau kerja nggak kerja dalam artian dalam tanda kutip ya Anda mau liburan gitu ya rezeki Anda tetap masuk itu namanya penghasilan pasif ya penghasilan pasif contoh nih apa namanya Bapak Ibu ya Bapak Ibu membangun aset produktifnya membangun mitra-mitra ya kan tapi tentunya sudah punya ilmu udah punya pengalaman udah punya skill gitu ya punya mitra nggak jualan pun mitranya ada transaksi selamanya kita dapat bagi hasil itu namanya pasif ya jualan nggak jualan tetap dapat untung itu namanya pasif. Nah ada namanya potensi pasif income ya penghasilan pasif kurang lebihnya adalah mungkin bisa sampai 100 juta gitu per bulan contoh seumpama. Nah ini potensi besar apa besar banget Bapak Ibu semua. Woi besar banget gitu. Tapi Bapak Ibu semuanya yang terpenting saat ini ya bukanlah ini. Karena Anda kalau seumpama tidak pernah mengalami sebuah proses yang perjalanan yang luar biasa, tahu-tahu Anda dapat 3 miliar dengan mudah gitu ya. Percaya saya, Bapak Ibu semua, itu akan habis juga gitu, ya. Akan habis juga. Saya juga punya orang yang mana punya dapat warisan gitu, ya, dari keluarganya punya beliau berapa miliar gitu, warisan gitu. Buktinya sekarang juga habis, Bapak Ibu. Ya, nggak ada 5 tahun habis. Kembali lagi ke kehidupan semula gitu. Nah, ini yang menunjukkan apa, Bapak Ibu? Bukan ini, kaya itu bukan dilihat dari berapa besar uang yang Anda miliki, tapi mental, Bapak Ibu. Makanya kan miliarder itu adalah M-nya adalah momentum itu. Miliarder itu adalah mental, Bapak Ibu, sikap, ya. Lah, dari perjalanan Anda meraih sebuah kesuksesan dan income yang besar ini, Bapak Ibu semuanya, ini, ya. Yang terpenting bukanlah ini adalah hadiah aja. Hadiah dari Anda sudah berjuang, ya. Tapi yang terpenting dari semua ini adalah proses perjalanan menuju sukses ini. Ini yang terpenting, teman-teman, ya. Ini adalah hal yang terpenting. Ini proses perjalanan ini yang paling lebih penting. Karena di dalam proses perjalanan ini, Bapak Ibu semua, itu ada banyak hal yang akan Anda temui. Ya, di proses ini ada apa aja Bapak Ibu? Ya, ada kekecewaan, ya, ada kecewa. Entah itu Anda ngelola kolam nggak closing closing, kecewa. Ya Allah, nggak closing ya Allah gitu. Ya, kemudian bukan hanya itu, ya ada ujian mental gitu kan.
Entah Anda baru dapat mitra, mitranya kabur. Anda dapat ini, ternyata itu sebenarnya untuk menguatkan aja Bapak Ibu, ya. Menguatkan diri Anda sehingga Bapak Ibu semuanya, ketika Anda nanti punya amanah, dikasih amanah Allah rezeki yang besar, dikasih Allah amanah mitra yang banyak Bapak Ibu. Anda kuat, Anda mampu gitu. Percaya saya Bapak Ibu, jujur, saya itu punya mitra Bapak Ibu, ya. Saya punya mitra. Ya saya nggak sebutkan siapa orangnya, ya. Beliau adalah salah satu leader saya gitu kan, yang mana sebenarnya dari mental beliau belum siap. Tapi kita paksa, ayo Pak, ya, ayo Bu, dapat riwet untuk periode ini gitu. Tak kasih ilmunya. Ini gitu. Caranya ini, tak kasih program ini gitu. Ya, terus tembus Bapak Ibu. Ya, akhirnya dia menjadi salah satu peraih reward, ya. Peraih reward Singapura, Bapak Ibu. Kan lumayan, Singapura itu udah level 3 loh Bapak Ibu. Dari peraih Singapura. Karena mental belum siap, wawasan belum siap, ya Bapak Ibu semuanya kena serangan. Karena kan semakin tinggi pohon, semakin besar angin yang berembus. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau pohon ini nggak cukup akarnya untuk menopang sebuah pohon besar ini, maka ketika diterpa angin Bapak Ibu, bagaimana? Tumbang. Dan ini terjadi sama mitra saya. Begitu angin datang, gitu kan, ada beberapa hal apa namanya problem dengan mitranya Bapak Ibu semuanya. Langsung hilang tiba-tiba. Ya ambruk gitu. Halo Bapak Ibu semuanya. Nah, ini yang harus kita pelajari. Oh, ternyata menjadi leader besar itu bukan besarnya seorang leader, tapi besarnya seorang hati, ya, besarnya hati, kuatnya mental, itulah. Dan ilmu leadership, ya, atau kepemimpinan itu adalah hal yang terpenting. Lah, dalam proses perjalanan Anda ini, Anda akan mendapatkan ini semua. Mental Anda akan diuji dengan bagaimana Anda bisa mengikhlaskan sebuah kekecewaan, ya. Bagaimana mental Anda akan diuji, bagaimana Anda menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah di lapangan. Itu mental, teman-teman, ya. Orang bisa bercerita, bisa ngomong panjang kali lebar, itu bukan karena dia pintar ngomong, tapi mereka sudah membuktikan punya sebuah pengalaman berharga di lapangan yang mereka ceritakan. Ya, jadi story of success itu bukan bagaimana Anda bisa mengarang cerita sukses, enggak, enggak itu Bapak Ibu. Ya, mengarang cerita sukses lah, enggak ada ruhnya gitu, ya. Nah, ini adalah salah satu hal. Jadi bahwa perjalanan sukses itu yang, ya, dalam kesuksesan Anda yang Anda raih saat ini nantinya atau nanti Bapak Ibu, itu bukan itu hanya sebuah hadiah yang Allah berikan karena Anda sudah pantas mendapatkannya, ya. Kenapa Pak Harun bisa dapat income ratusan juta? Kenapa Pak Harun bisa dapat apa namanya reward miliaran? Apakah karena keberuntungan? Enggak, karena Pak Harun siap. Ketika diemban amanah ribuan mitra se-Indonesia bahkan di luar negeri Bapak Ibu, ya. Beliau beliau siap, beliau bisa membuat sebuah pola, ya. Contoh polanya apa Bapak Ibu semuanya? DKR. Beliau yang buat. Ya, coba kalau Anda dikasih mitra 1.000 gitu. Terus gimana cara binanya kalau nggak punya ilmu? Nah, berarti apa? Memantaskan diri. Jadi Pak Harun dapat mitra yang sekian luar biasa, menjadi top leader dan top reward di Armina Daily Indonesia, bukanlah karena faktor keberuntungan atau faktor warisan, tapi memang benar-benar beliau sudah melakukan sebuah perjalanan, Bapak Ibu. Ya, beliau sudah melakukan perjalanan. Pak Harun pernah nggak ditinggal mitranya? Kalau Anda paling cuma 10-20 orang, Pak Harun udah ratusan ribuan bahkan pernah gitu, ya. Di awal-awal pernah nggak Pak Harun, dan pernah sama itu. Pernah Bapak Ibu. Mengalami masa sulit itu semua orang pasti pernah mengalami yang namanya masa sulit. Cuman ada yang memutuskan untuk terus berjuang, ada yang memutuskan akhirnya trauma dan dia berhenti, atau ada yang memutuskan dia kembali ke habitat lamanya. Itu.
ya. Contoh karyawan resign, masuk di bisnis. Ternyata gak gampang, cari pekerjaan lagi, ngelamar lagi pekerjaan lagi. Itu namanya keluar masuk di pintu yang sama. Hasilnya dan endingnya pasti udah bisa ditebak gitu. Oke, ya. Ada kecewa, ya, ada ujian mental gitu. Betul nggak Bapak Ibu semuanya? Ada air mata yang keluar. Wah, ini bukan bukan sinetron Bapak Ibu, ya. Ini bukan sinetron atau saya bukan lagi membuat puisi. Ini serius, Bapak Ibu. Serius, ya. Jadi membangun naik ke puncak itu Bapak Ibu semuanya, ya, ke puncak. Anda naik gunung, semakin tinggi gunung, semakin rendah suhunya, semakin besar tekanan udaranya, betul nggak? Bahkan sampai keluar darah dari telinga, dari hidung, ya, menggigil kedinginan luar biasa. Makanya tidak banyak orang yang bisa sampai ke puncak tujuan. Ini ngomong naik gunung. Armina Daily sama gitu. Ya, Anda pengen menjadi ke puncak kejayaan, ya. Oh, itu dihantam dari berbagai macam sudut, Bapak Ibu. Ya, Anda masih kuat atau jatuh? Ayo, 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 ayo. Jadi keadaan itu akan menghantam Anda bermacam-macam, ya. Kalau mitra-mitra yang baru daftar paling ujiannya ya nggak closing-closing. Terus ya Allah harus tahan nih, ya Allah. Tahan, tahan. Syukur, ikhlas, sabar, tahan. Terapi syukur. Itu mitra-mitra baru, ujiannya mah cuman nggak closing gitu. Itu mitra-mitra baru. Ya, ujian level pertama itu, ya. Ujian level kedua, mitra baru akhirnya punya mitra gitu. Ya, ternyata mitranya nggak jalan, mitranya tidur, ada mitranya pindah. Itu ujian level 2 gitu, ya kan? Udah pasti semuanya akan diuji itu, ya. Kuatkan iman, kuatkan iman, ya. Itu ujian. Nanti naik lagi Bapak Ibu, ya. Mungkin ada fitnah, dihasut, diadu domba, oh ya macam-macam. Dan itu bukan hanya di Armina Daily saya ngomong. Semua bisnis ada kayak gitu, ya. Semua bisnis. Bahkan hanya bisnis sebenarnya. Di kehidupan kita pun sama, teman-teman. Ya. Tapi siapa yang akan keluar menjadi seorang pemenang adalah satu. Mereka yang bertahan. Bapak Ibu semua. Mereka yang bertahan. Ya. Bertahan istiqomah tapi jalan ke depan. Bertahan tapi nggak diem. Bertahan. Saya akan tetap di Armina Daily. Tapi ya nggak bergerak ke depan. Diem gitu. Ya nggak kemana-mana. Ya nggak ke depan. Ya nggak ke belakang. Ya nggak ke samping gitu. Ya sama aja kalau kayak gitu. Bapak Ibu semuanya nggak dapat apa-apa. Maksudnya tetap bertahan tapi terus hmm, terus terus maju Bapak Ibu. Terus berjalan, terus maju, ya. Terus belajar, ya kan. Ngopi pagi ngantuk-ngantuk demi kesuksesan harus tetap, ya Allah, ngantuk demi kesuksesan harus. Hmm, gitu. Ya, itu sebuah perjuangan yang memang sangat tidak mudah, melelahkan. Makanya hadiahnya besar, teman-teman. Ya, hadiahnya besar. Nanti Anda akan sampai di mana Bapak Ibu semuanya. Anda tidur, komisi tetap masuk. Ada di mana nanti saatnya Bapak Ibu semuanya. Anda jalan-jalan sama anak-anak, sama keluarga. Mitra Anda tetap closing di mana-mana. Halo? Ada waktu di mana Bapak Ibu semuanya gitu. Ketika lagi waktunya bayar. Anda nggak bingung tinggal withdraw. Halo Bapak Ibu semua. Ini adalah hal, ya, hadiah kalau saya katakan, ya. Itu cuma hadiah Bapak Ibu. Makanya ada pepatah bijak mengatakan Allah punya sesuatu di belakang rumah kita. Maksudnya apa? Jadi di belakang, di setiap kejadian-kejadian seperti saat ini, itu ada sesuatu Allah udah siapin gitu, ya. Di belakang nanti di rentetan ini disiapin, ya. Lah makanya teman-teman semuanya, ini adalah hal yang mendasar banget, ya, di dalam sebuah perjalanan untuk mencapai sebuah kesuksesan, ya. Lah, dengan Anda perjalanan ini Bapak Ibu semuanya, ya, dengan perjalanan ini
Ya, ini Anda harus siap merasakan. Ya, kalau belajar Facebook Ad, Bapak Ibu, bisa tak training. Ya, kalau Facebook Ad Anda bisa tak training. Anda belajar follow up, mungkin bisa tak training. Itu cuma teknis, teman-teman. Apalagi, Anda pengen buat konten video menarik, saya bisa training Anda. Bisa. Nggak usah bayar, nggak usah. Itu. Apa, Anda mau training apa? Bisa. Tapi ada satu yang tidak pernah bisa akan saya training, Bapak Ibu. Yang harus Anda rasakan sendiri adalah bagaimana rasanya Anda ditolak. Bagaimana Anda rasanya diremehkan. Karena itu adalah ujian mental dan itu adalah pengembangan kapasitas diri. Gitu. Ya. Paham nggak Bapak Ibu semuanya? Teori bisa tak ajarkan, ya. Skill bisa tak ajarkan. Tapi ujian rasa, ya, mental, rosoh bahasanya itu hanya bisa Anda harus lakukan di lapangan. Bagaimana Anda diremehin, ya Allah, gak enak banget gitu, ya. Bagaimana Anda ditinggal mitra, bagaimana Anda dikucilkan mungkin, bagaimana Anda eh, menghadapi ketika suami, istri, am, ibu atau ayah atau ayang nggak boleh bisnis itu. Contoh suami, Anda ini, gitu. Anda harus rasakan, harus itu, harus, ya. Justru ketika ada ujian itu, ya Allah, ini berarti saya sudah di level yang sudah lebih tinggi nih, gitu. Anda harus sadar dulu, catat ini, ya. Harus keluar air mata dulu, gitu. Ya Allah, Mas Haris, saya itu bener-bener udah nggak habis pikir saya, Mas Haris. Ya Allah, ya, saya udah berjuang, ya Allah, untuk keluar, Pak. Saya, yes, saya senang, enggak, bukan ya Allah, enggak, saya nggak sedih, tapi yes. Kenapa? Itu tanda-tanda berarti Anda sudah berada di level atas, Bapak. Bentar lagi Anda udah mau nyampe puncak, gitu. Itu yang disebut dengan dead zone, ya, area zona kematian, gitu, ya. Zona kematian, zona di mana orang ini mengalami sebuah transisi. Dia lompat lebih besar atau dia jatuh, dia berhenti, gitu, ya. Karena di fase-fase ini tidak banyak orang lulus. Makanya orang-orang seperti kami, saya, Pak Harun, Pak Eko, atau top-top leader itu nggak banyak. Bukan karena Allah nggak adil, bukan karena sulit, tapi memutuskan sebagai seorang pemenang itu tidak mudah, Bapak Ibu. Ya, dan siapapun harus merasakan ini, harus siap. Anda harus siap merasakan ini. Kalau Anda belum diuji sampai level ini, berarti masih jauh. Kok saya nggak pernah ditinggal mitra ya? Hmm, kenapa ya? Oh iya, karena saya nggak punya mitra. Ya mesti nggak ditinggal mitra, gitu kan ya. Kok saya nggak pernah diuji mental seperti diomongin Mas Haris ya? Hmm. Oh iya ya, saya kan nggak berjuang di Aruna Daily, kan saya Aruna Daily hanya daftar aja sebagai pemakai, sebagai konsumen, gitu. Lah, beda Bapak Ibu. Beda, teman-teman. Ya. Nah, ini penting, penting. Tapi dari imbas dari ini Bapak Ibu semuanya, apa yang Anda akan dapatkan, ya? Siap merasakan dan siap mendapatkan. Nah, ini yang penting, ya. Siap mendapatkan, ya. Jadi ya kan gitu. Sama Allah itu kan diuji, ya kan? Berarti harus siap merasakan, harus kuat dulu, gitu. Maka juga Anda akan siap mendapatkan, gitu. Sampai sini paham nggak ya, teman-teman? Paham, paham? Ya, ini harus paham ini. Kalau nggak paham ini percuma, Bapak Ibu nggak akan dapat apa-apa. Harus paham, ya. Kunci ini, Bapak Ibu. Anda harus siap merasakan dan insya Allah Anda akan siap mendapatkan apa? Satu, pengalaman berharga, Bapak Ibu. Ya, Anda akan dapat pengalaman. Oh ya Allah, ternyata jika kejadian seperti ini, nanti hasilnya kayak ini. Itu pengalaman, Bapak Ibu. Kenapa ketika Anda konsultasi, ya, sama Pak Harun mungkin, sama Bu Ingkris, ya, mentor itu, ya. Dulu sama ada Pak Juli, gitu. Baru ngomong A, beliau udah tahu endingnya kemana, apa yang mau tak omongkan, dan apa jawabannya. Coba. Apa nggak terlalu sakti, coba? Bukan karena sakti, atau bukan karena beliau itu ahli nujum, bukan. Tapi pengalaman-pengalaman yang selama ini beliau
dapatkan di lapangan itu adalah pengalaman yang berharga dan itu menjadi sebuah catatan untuk mitra-mitranya gitu. Pengalaman ini tidak bisa di training, harus di apa? Harus dilalui sendiri gitu ya. Ada yang bisa yang saya bantu. Contoh, follow up bisa tak bantu ya. Pers Follow up massal bisa saya bantu. Presentasi bisa saya bantu. Apa yang enggak? Apalagi? Semuanya bisa saya bantu, tapi satu yang tidak saya bisa saya bantu, yaitu adalah pengembangan mental Anda. Karena pengembangan mental itu harus Anda sendiri, ya. Ilmu penyerapan itu harus pribadi, nggak bisa. Apalagi, ya. Ujian-ujian di lapangan, ya kekuatan itu membuat ini harus Anda sendiri yang merasakan, sehingga mental Anda sama. Contoh, ya. Yes, kembali lagi kalau saya orang angkat beban itu loh, ya. Anda pengen punya bentuk yang atletis, tanyakan apa yang dilakukan. Saya sudah mengangkat ini, ngangkat ini, ngangkat ini, ngangkat ini, ngangkat ini ngelakukan ini. Contoh ini, ini saya ngomong ngomong di dunia olahraga Bapak Ibu semuanya. Hasilnya ini, Anda harus lakukan ini. Nah, gitu. Kan itu nggak bisa di training Bapak Ibu. Harus melakukan dulu, melakukan sendiri, merasakan sendiri. Nggak enaknya, capeknya, pegelnya gitu. Tapi itu akan menjadi sebuah pengalaman yang berharga. Anda siap akan mendapatkan apa? Upgrade ilmu dan mental. Hmm, ini berharga daripada reward ini yang jauh lebih berharga. Karena ilmu dan mental ini Bapak Ibu semuanya adalah sebuah bekal hidup, ya. Anda bisa membangun apa aja Bapak Ibu nantinya gitu. Ketika Anda punya ilmu dan Anda punya mental. Mental orang kaya itu beda dengan mental karyawan gitu, ya. Atau mental miskin. Mental orang sukses itu mental suka tantangan. Tapi kalau orang mental miskiner itu ya, itu takut dengan tantangan. Dia merasa tertekan, tidak merasa tertantang. Nah, upgrade ilmu dan mental ini hanya bisa dilakukan dengan kejadian-kejadian masa sulit di lapangan. Ya, makanya saya kalau ada teman kena, ya Allah, Mas Haris, saya nggak bisa bayar ini, contoh suami. Ya Allah, saya nggak bisa melakukan ini. Yes, momentum gitu. Itu momentum. Karena kalau nggak ada itu, orang itu nggak akan bisa dewasa. Kalau nggak ada itu, orang itu nggak akan bisa tangguh gitu. Ya, karena yang membuat orang orang itu menjadi nomor satu, tangguh dan menjadi nomor satu, itu adalah orang itu bisa bertahan setiap menghadapi sebuah badai ujian, Bapak Ibu. Ya, lah proses ini harus dilakukan dan Anda nggak perlu sampai kapan ini, ya. Selama Anda melakukan hal yang benar, Anda berjuang terus-menerus, waktu yang akan menjawab, Bapak Ibu semuanya. Ada orang yang memang cepat mungkin 2 tahun udah dapat besar. Ya, ada orang yang 3 tahun mungkin dapat besar. Ada yang mungkin baru 5 tahun baru dapat besar. Sebenarnya nggak penting berapa tahunnya, tapi ketika orang itu mau cepat atau lama, dapat nggak ini ilmunya, mentalnya dapat nggak? Karena kalau nggak dapat ini, meskipun dapat reward Bapak Ibu, dia akan tetap tumbang gitu. Dia akan tetap tumbang. Makanya apa hari ini teman-teman semua dalam sebuah perjalanan sukses Anda, berkarir Anda di Armina Daily, ya, Anda harus siap merasakan kekecewaan. Tapi bukan berhenti, tapi terus bertahan. Harus siap kena ujian mental. Ujian mental itu bisa dari mitra, bisa dari keluarga, bisa dari lingkungan, bisa dari komunitas, bisa dari mana aja. Ya, itu mental. Ya, Anda bertahan atau Anda berhenti. Kalau Anda berhenti, berarti memang Anda nggak layak. Tapi kalau Anda bertahan, Anda terus berjuang, Anda terus berikhtiar, berdoa, belajar, pasti Anda akan dilihat sama Allah. Oke, si Fulan ini layak Anda akan dapat suksesan. Anda layak dikasih amanah mitra banyak karena Anda pasti bisa membina. Anda layak mendapatkan reward 1,5 miliar, reward dapat 3 miliar. Anda layak mendapatkan rezeki ratusan juta karena saya yakin
Anda sudah siap untuk mendapatkan amanah ini. Nah, insya Allah akan dapat. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya beruntung kita semuanya berada di komunitas Armina Daily ini ya teman-teman. Insya Allah Bapak Ibu semuanya mohon doanya nanti kita akan belajar lagi ya. Setiap insya Allah ya mungkin kita setiap hari Minggu kalau kita longgar insya Allah kita akan upgrade ilmu lagi. Saya akan berikan beberapa hal tentang teknis ya, pola-pola percepatan ya. Tapi tentunya Bapak Ibu kita belajar sambil yang jelas meskipun santai tetap Anda serius bawa catatan karena ilmu-ilmu seperti ini belum tentu Anda dapetin di tempat lain ya. Karena bagi saya ilmu itu nomor satu, hasil itu nomor belakangan. Kenapa? Karena ketika Anda fokus hanya dapat hasilnya aja dengan berbagai macam cara tanpa melalui proses yang benar, Bapak Ibu semua, maka kesuksesan itu tidak akan abadi, tidak akan apa ya, ya nggak akan abadi, nggak lama, Anda akan jatuh lagi. Tapi beda dengan orang itu yang memang melakukan perjalanan suksesnya itu dengan benar-benar step, ada step-stepnya, dikuatkan ininya gitu, ya. Siap juga Anda akan mendapatkan apa? Kesuksesan. Bahasanya adalah kesuksesan hakiki. Ya, kesuksesan yang hakiki. Sukses yang benar-benar sukses. Anda bisa merasakan, ya Allah, ini adalah berkat perjuangan saya selama ini, ya Allah. Ya Allah, ini benar-benar itu. Jadi ketika ada di panggung milad Bapak Ibu, oh nangis Bapak Ibu, bener. Saya itu saya itu orang yang sangat sulit nangis dan bahkan nggak pernah nangis, jarang banget gitu. Ya, susah banget, nggak tahu ya gitu. Tapi ketika Bapak Ibu semuanya, saya bisa nangis itu di dua tempat. Satu ketika di tanah suci, dua ketika di panggung milad Bapak Ibu. Nggak tahu, nggak bisa dibendung. Ya Allah. Ketika nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya itu ya Allah. Saya merasakan Bapak Ibu ya. Perjuangan ketika ditolak, ketika diremehin, ketika ada orang ya Allah. Saya merasakan banget Bapak Ibu. Bener. Ya, saya bisa cerita Anda tapi belum bisa merasakan. Tapi coba Anda akan merasakan ketika nanti Anda menggantikan posisi saya. Nah, harapan saya apa Bapak Ibu semuanya? Siap merasakan itu dan Anda siap mendapatkan ini. Oke, teman-teman semuanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya saya pengen hari ini tadi ada sesi sharing, tanya jawab sama teman-teman semuanya biar kita semakin dekat gitu ya. Karena Bapak Ibu, ini Zoom adalah hanya mitra saya gitu ya. Saya ingin lebih dekat dengan teman-teman sebenarnya sehingga ilmu atau apapun yang saya punya itu lebih gampang terserap, lebih gampang masuk gitu ya. Cuman karena ini sudah menginjak waktu zuhur gitu ya teman-teman ya. Insya Allah paling lambat minggu hari Ahad depan kita akan ketemu lagi. Kira-kira setuju nggak teman-teman? Hari Minggu depan kita belajar seperti ini lagi. Ya Pak yang setuju angkat tangan nih. Kok nggak ada yang ngomong berarti nggak setuju. Ya udah nggak jadilah besok minggu depan nggak usah diulang lagi ya. Oh udah setuju. Cuman satu ya nggak apa-apa lah. Oh dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Deal? Oke. Siap, siap, siap. Oke, ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, biar hari Ahad kita itu semakin bermanfaat, ya. Saya ingin berbagi apapun yang saya punya untuk teman-teman, ya. Biar kita jauh lebih apa yang saya dapetin, Bapak Ibu bisa dapetin, ya. Apa yang Anda bingungkan, coba konsultasikan itu. Siapa tahu dengan kita sharing, kita ngobrol, ya, nanti ada banyak hal yang bisa kita dapetin, ya, kan gitu. Karena kembali lagi Bapak Ibu semuanya, membangun aset miliarder itu sama dengan Anda kayak menanam sebuah bibit pohon. Bibit yang baru kita tanam tidak mungkin bisa langsung tumbuh berbuah. Pasti harus kita keluar duit dulu untuk beli pupuk. Betul nggak? Kita harus keluar waktu dulu untuk nyiramin setiap hari. Kita harus, kita butuh apa namanya perhatian khusus biar dia bisa bertumbuh dengan normal. Ya, ternyata ketika sedikit agak besar Bapak Ibu semuanya, ternyata ada ular, ada hama,
dimakan hama, nggak jadi berbuah lagi gitu. Ya Allah, berpikir lagi apa yang saya lakukan, tak tebang pohonnya, selesai nggak usah bertumbuh, bernanam, atau saya harus cari obat nih gitu. Saya semprot ya, biar ularnya mati, biar dia bersemi lagi gitu. Nah, intinya sama bangun bisnis itu kayak gitu ya teman-teman. Ya, sehingga Bapak Ibu semua, ketika kita paham tentang perjalanan proses sebuah kehidupan, proses sebuah pertumbuhan bisnis juga itu. Insya Allah Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu akan bisa menjadi orang-orang yang pemenang di segala bidang Bapak Ibu. Insya Allah. Ya, oke teman-teman semuanya, itu dulu yang raise hand. Mohon maaf ya, saya belum bisa jawab untuk saat ini. Moga-moga nanti di kesempatan ke depan tulis aja pertanyaannya hari ini. Ya, nanti besok mungkin hari Ahad depan, paling lambat hari Ahad depan kita ketemu. Saya akan bahas dengan topik-topik yang mungkin berbeda. Ya, nanti kita akan sharing lebih lebih banyak biar kita semuanya lebih dekat. Ya, karena dengan dekat itu akan hilang prasangka. Anda kalau deket sama, ibaratnya deket sama, anggap aja Anda deket sama saya. Ada orang ngomong jelek tentang saya, insya Allah Anda, oh saya kenal Mas Haris itu. Kenapa? Karena kita deket. Kenapa orang gampang terprovokasi? Karena jauh. Betul nggak? Nah, makanya insya Allah Bapak Ibu semuanya dengan silaturahmi kita hari ini, semoga semakin memperkuat kita semuanya, kita bisa saling menggandeng tangan untuk sama-sama naik puncak kejayaan dan bisa naik panggung Milad 2025 menjadi salah satu bukti sukses menjadi peraih-peraih reward selanjutnya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk hari ini. Akhirul kalam bidana syaratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Naira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Aris atas ilmunya pada siang hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua. Baik Ayah Bunda semuanya, pada siang hari ini ilmu yang disampaikan Pak Aris tadi semoga bermanfaat buat kita semuanya dan menjadi pahala jariah buat beliau dan keluarga. Seperti yang disampaikan tadi bahwa sunnatullah itu bahwa setiap hasil yang besar itu pasti ada kerja keras, ada kerja cerdas. Tapi yang penting bukan pada hasilnya, tapi adalah prosesnya. Ketika kita pada saat dalam perjalanan berproses itu ada, kita harus siap dengan air mata, dengan kecewa, dengan marah mungkin. Dan itu ketika kita mampu untuk melewati itu semua, kita akan siap mendapatkan yang namanya seperti tadi disampaikan guru kita tadi, siap dengan pengembangan apa itu, pengembangan diri, terus upgrade ilmu, perjalanan pengalaman yang berharga serta kesuksesan yang akan kita dapatkan. Baik Ayah Bunda semuanya, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Insya Allah semoga semakin sehat, semakin sukses, dan semakin kaya berkah. Insya Allah semoga ilmu yang disampaikan tadi benar-benar bisa kita amalkan, semoga menjadi fondasi kita dalam menjalankan bisnis Armina Daily ini. Baik teman-teman semuanya, mohon maaf lahir batin, saya selaku host pada pagi hari ini, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.